Ini tai. Tai memang barang remeh, tapi tai tidak bisa dianggap sepele. Jokowi telah mempraktekkan politik pecah belah. Hei, salah, nuduh-nuduh Pak Jokowi memecah belah. Kamu itu loh yang bikin memecah belah rakyat bangsa Indonesia. Pak Jokowi nggak pernah berbuat apa-apa. Pak Jokowi diam aja. Kami yang selalu bikin rusuh, bikin ulah, bikin gaduh. Nah, kebalik kau itu. Bukannya kau nih sebenarnya yang cocok, ya kan, dipanggil Fir'aun. Karena kau yang suka memecah belah rakyat Indonesia ini, bukan Pak Jokowi. Kau yang suka membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, bukan Joko Widodo. Politik PKI gaya baru, kau lah pakai politik PKI gaya baru, memecah belah rakyat Indonesia. Apa didengar semua orang masih mau bohong? Rusak mental gara-gara Jokowi begini nih. Sakit ya orang-orang ini ya, sakit bener. Datang ke tempat orang, marah-marah nggak jelas. Ih, serem. Lagian itu ngetiknya gimana sih? Ruang rektor itu bukan di fakultas. Ruang rektor itu ada di Sekre Menwa. Atau enggak di UKM Rohis tuh. Sono tuh, lu cari ruang rektor tuh. Tolol. Aduh, ini Bambang Tripak bego. Bu Bambang Tripa bego. Nah, sudah selesai merangkai kata-kata, ditulis, dibuat teks, terus Anda bacakan. Sudah selesai bersama Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Mbah Egy ya. Yang nggak ada hujan, nggak ada angin, ya nggak ada panas, tiba-tiba muncul ke permukaan kembali. Aduh, Mbah, emang benar kata netizen ya, bahwa si Badrun, si Sudrun ya kan, itu memang suka bikin hoax teman-teman ya. Katanya Mbah Egy ditangkap oleh aparat sebelum menggeruduk UGM, sebelum menggeruduk rumah Pak Jokowi di Solo. Masih ingat ya? Nggak taunya teman-teman ya, itu hanya playing victim. Tiba-tiba Mbak Egy muncul lagi dengan narasi yang sama, yaitu menyebut Jokowi telah mempraktikkan politik pecah belah. Apakah ini video baru atau lama ya? Saya sebetulnya nggak tahu ya, tapi tiba-tiba saja berseliweran di beranda kami gitu loh, di beranda media sosial kami. Bagi teman-teman yang tahu ya silakan tulis di kolom komentar. Ini komentar ya, apakah ini video baru ataukah video lama? Kalau ini video baru fix berarti para Badrun itu suka menebar hoax. Nyatanya Mbah Egy belum dipenjara. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini tai. Tai memang barang remeh, tapi tai tidak bisa dianggap sepele. Tai memang tanpa harga diri, tapi tidak ada yang berani menginjak-injak tai. Tai mengajarkan kita keikhlasan yang hakiki. Ketika tai diminta pergi, tai tak berharap untuk kembali. Tai sering dianggap sebagai barang yang menjijikkan, padahal sebenarnya ya memang iya. Tapi ingat, mencintai belum lengkap jika tanpa tai. Karena ada tai dalam kata mencintai. Kurang ajar siapa ya yang membuat gambar tokoh yang satu ini itu dikasih backsound yang macam kayak gitu loh. Ya kan? Saya sependapat. Saya sependapat gitu loh, tetapi saya tetap mengecam gitu loh. Walaupun saya sependapat dengan isinya, saya mengecam perbuatan-perbuatan seperti ini ya. Ini nggak elok katanya Upin Ipin. Aduh, lanjut. Apa didengar semua orang masih mau bohong? Rusak mental gara-gara Jokowi begini nih.
Sakit ya orang-orang ini ya, sakit bener. Datang ke tempat orang, marah-marah nggak jelas. Ih, serem. Lagian itu tuh ngetiknya gimana sih? Ruang rektor itu bukan di fakultas. Ruang rektor itu ada di Sekre Menwa atau enggak di UKM Rohis tuh. Sono tuh, lu cari ruang rektor tuh. Tolol. Mbah, kalian itu kok nggak sadar ya sedang diperalat ya. Itu adalah salah satu momen ketika para ya aki-aki menggeruduk UGM beberapa waktu yang lalu ya. Ya, katanya tim TPUA itu punya data gitu. Ya mana datanya tunjukin gitu loh. Hah? Jadi itu adalah perdebatan seru di ruang rektor Fakultas Kehutanan ya. Konon seperti itu, tetapi ya nggak tahu juga. Yang jelas ya tidak sepatutnya lah mereka marah-marah gitu loh, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh banyak netizen dan juga pakar hukum, siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan. Itu adalah hukum positif gitu ya. Jadi praduga tak bersalah gitu loh, bukan praduga bersalah. Kalau praduga bersalah itu biasanya diterapkan di negara-negara Timur Tengah. Jadi orang yang dituduh yang harus membuktikan bahwa dirinya nggak bersalah. Lah, dari sini kan kita sudah paham teman-teman ya. Sebetulnya mereka ini tidak pernah mengakui hukum di Indonesia. Mereka lebih mengakui hukum yang berlaku di negara-negara yang mereka puji-puji itu gitu loh. Lanjut. Jokowi telah mempraktekkan politik pecah belah. Hei salah toh nuduh Pak Jokowi memecah belah. Kamu itu loh yang bikin memecah belah rakyat bangsa Indonesia. Pak Jokowi nggak pernah berbuat apa-apa. Pak Jokowi diam aja. Kamu yang selalu bikin rusuh, bikin ulah, bikin gaduh. Sekarang gini loh, kalau hati kamu tidak busuk, nggak mungkin dong curiga ijazah Pak Jokowi palsu. Setidaknya kamu ini sadar, Pak Jokowi menjadi pejabat berkali-kali, bukan sekali ya. Kamu dengarkan, kamu udah tua. Harusnya mikir kamu. Yang bikin rusuh itu kamu, Pak Jokowi nggak pernah berbuat apa-apa. Pak Jokowi sekala menjadi presiden ingin membangun bangsa dan negara. Setidaknya kita bersyukur. Nggak usahlah cari masalah terus. Yang cari masalah terus itu kamu dan rombongannya. Yang memecah belah rakyat itu siapa toh Mbak Egi? Tapi ngomong-ngomong Mbak Egi ya, gimana kabarnya? Sehat Mbak Egi? Hah? Mbak Egi sehat? Alhamdulillah Mbak, kalau sehat ya, karena saya dengar-dengar Mbak Egi katanya kemarin-kemarin di penjara katanya ya kan. Katanya menjelang berangkat ke Solo, Mbak Egi ini di penjara karena para kadal-kadalwati kemarin itu juga mempertanyakan kok Mbak Egi nggak muncul ya ke Solo padahal dia inisiatornya. Lalu muncullah informasi Mbak Egi di penjara. Oh, tetap jadi pahlawan loh Mbak Egi di mata mereka. Padahal Mbak Egi ngumpet ya. Ada lanjut. Telah mempraktekkan politik pecah belah ala Firaun. Egy Sujana sedang menghina merendahkan Bapak Joko Widodo. Egy Sujana bilang ya Jokowi telah mempraktekkan politik pecah belah ala Firaun, politik PKI gaya baru. Nah, kebalik kau itu. Bukannya kau nih sebenarnya yang cocok ya kan dipanggil Firaun, karena kau yang suka memecah belah rakyat Indonesia ini, bukan Pak Jokowi. Kau yang suka membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, bukan Joko Widodo. Politik PKI gaya baru, kau lah pakai politik PKI gaya baru, memecah belah rakyat Indonesia. Dia bilang ternyata Jokowi nggak ada ijazahnya. Kalau nggak ada ijazah Pak Jokowi, nggak mungkin ditunjukkan sama wartawan. Lalu dia bilang nggak berani diperlihatkan, bukan nggak berani, ngapain diperlihatkan sama kau? Kau siapa? Dia bilang kalau berani diperlihatkan, dipoto aja nggak boleh katanya sama wartawan. Ya memang nggak diizinkan Pak Jokowi. Dia punya hak untuk mengizinkan atau tidak orang memoto ijazahnya. Kata dia, padahal Jokowi itu paling suka dipoto. Lagi main kodok dipoto, naik motor katanya dipoto, pakai sarung aja dipoto. Kan udah sedeng kau. Kau ini udah terganggu jiwa kau, kompom. Suka-suka Pak Jokowi lah kalau dia suka dipoto. Ya,
Mau naik motor kayak dia, mau main kodok kayak dia, pakai sarung kayak dia. Ya, kalau dia mau dipoto, kenapa kau yang sewot? Kau juga kalau mau kalau kau dipoto nggak masalah juga, suka-suka kau lah. Kau ngatur kehidupan orang kau. Habis itu udah menghina Pak Jokowi, ya takbir pula, Allahu Akbar. Kan nggak ada otaknya tuh. Besok bawa lagi, ya Allah, kok giliran ijazahnya yang bisa membuktikan dia terhindar dari malapetaka kok nggak mau dipoto. Suka-suka Pak Jokowi lah. Apa hak kamu memaksa Pak Jokowi ya untuk mengizinkan orang memfoto ijazahnya? Terhindar dari malapetaka, kaulah nanti yang dapat malapetaka. Karena tukang menghina, tukang merendahkan, tukang memfitnah mantan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Dibilang ijazahnya bagaimana sih? Di sini dia telah memecah belah bangsa. Udah aku bilang bolak-balik, kau yang memecah belah bangsa. Kepada kita nggak diperlihatkan, kepada wartawan boleh. Suka Pak Jokowi lah, mau diperlihatkan kepada siapapun. Sekarang aku bilang sama kau bukan siapa-siapa. Dibilangnya akhirnya kan jadi konflik. Siapa yang konflik? Nggak ada yang konflik, cuman kalian aja. Ya, manusia-manusia tak tahu diri. Memaksa Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Padahal kau tak punya wewenang apapun untuk melihat ijazah Bapak Joko Widodo. Itu berarti dia punya skenario katanya yang sengaja membuat pecah belah. Kau yang selalu buat skenario di negara Republik Indonesia ini. Pupu papa lah, ijazah lah. Tak apa skenario kau. Gak ada satupun yang kena. Dibilang ini gaya Fir'aun. Kalau Joko Widodo Fir'aun, ya, kau tidak bisa beribadah di negara Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena Fir'aun mengaku Tuhan. Pak Jokowi mengaku Tuhan. Joko Widodo itu Muslim. Joko Widodo itu, ya, mungkin lebih banyak amal ibadah Joko Widodo itu daripada kau lagi. Yang merasa diri kau ya seolah-olah kau tahu agama. Padahal kau tak tahu sama sekali. Orang yang tahu agama tidak akan merendahkan, menghina, mencaci, memfitnah ya orang lain, apalagi itu mantan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Bawa-bawa ayat Al-Quran, suruhnya perempuan bengak tuh kan, buka Al-Qasas ayat 4, masa tentang Fir'aun. Sekarang aku bilang sama kau, kalau Joko Widodo, Fir'aun, ya nggak bisa kau beribadah. Udah jelaskan Fir'aun mengaku Tuhan. Aku jelaskan sama kau bawa ayat Fir'aun, ya. Nabi nih, bukan kau. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam Allah utus kepada Fir'aun, ya, untuk menyadarkan Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Sementara kau sendiri siapa? Udah menghina, sok-sok bawa ayat Al-Quran. Fir'aun yang mengaku Tuhan, Allah masih ngutus Nabi Musa sama Nabi Harun alaihissalam untuk berkata lemah lembut. Bukan kayak kau gini, udah nuduh orang Fir'aun, kau pula belagu lagi. Kaulah Fir'aun sesungguhnya, kaulah PKI sesungguhnya. Ya, sok pula lagi tuh ya kan. Buka surat 28 Al-Qasas, habis itu ayat 39-nya lagi. Ya. Dan dia Fir'aun, ya kan, berlaku sombong. Padahal kalian semua yang berlaku sombong. Kalau mau dibilang ya kan, kalian semua yang selalu menghina, merendahkan Pak Jokowi, memfitnah, kalianlah Fir'aun sesungguhnya. Nah, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana ya, bahwa sebetulnya yang memecah belah bangsa ini, yang memecah belah rakyat Indonesia itu justru kalian ya. Kalian-kalian yang memang ya terpapar virus-virus kadrunisasi ya, PKI gaya baru ya. Jadi saya sepakat dengan penelitian banyak orang bahwa sebetulnya ya pemberontakan yang terjadi di Indonesia itu didalangi oleh orang-orang keturunan imigran. Itu saya sepakat karena memang faktanya demikian gitu loh, secara secara silsilah gitu ya. Mereka itu memang ya bukan orang asli Indonesia gitu loh, ya kan? Nah, jadi jangan kaget teman-teman ya jika saat ini ya mereka kembali lagi ya dengan paham-pahamnya itu malah lebih dahsyat ya
untuk memprovokasi rakyat Indonesia, tujuannya ya sama seperti ketika mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan di masa-masa yang sudah lalu gitu loh. Jadi patut diwaspadai ya, mereka lah sebetulnya maling yang teriak maling, mereka selalu menuduh orang lain melakukan pelanggaran hukum, memecah belah bangsa, mengadu domba, melakukan ujaran kebencian yang katanya itu melecehkan atau menistakan agama, padahal sebetulnya mereka sendirilah yang melakukan semua itu gitu ya. Jadi tolong diwaspadai ya. Lanjut. UGM saat ini berada di persimpangan sejarah. Aduh, ini Bambang Tripa bego. Bu Bambang Tripa bego. Nah, sudah selesai merangkai kata-kata, ditulis, dibuat teks, terus Anda bacakan. Sudah selesai bersama Anies. Aduh. Jadi kamu bilang UGM sekarang berada di persimpangan? Lah tidak seperti itu. UGM dia tetap kokoh berdiri di posisinya dan tetap kokoh di jalurnya. Itu loh, Bambang Tripa yang bego. Dari penyampaian kata-kata kamu ini, syair-syair kamu ini, itu semua saya simak sampai selesai. Itu sebenarnya tujuan Anda itu ya, Bambang Tripa ya, itu sebenarnya mengintimidasi. Kamu kira orang-orang atau saya tidak paham dengan kalimat-kalimat Anda? Kalimat Anda itu, yang Anda baca teksnya itu, yang Anda rancang bersama Anies Baswedan itu semuanya adalah kata-kata intimidasi menuju kepada pihak UGM. Saya tahu itu. Makanya kamu bilang, nanti UGM begini, UGM begini. Nah, silahkan. Tapi UGM tidak bisa diintimidasi, ditakut-takutin, ditakut-takutin dengan itu, ini, seperti kata-kata kamu di video ini. Makanya saya stick kata-kata kamu. Dari awal sampai akhir video Anda itu ya, Bambang Tripa ya, itu semuanya intimidasi. Sebenarnya mengintimidasi, menakut-nakuti, dan mengancam pihak UGM. Oh, UGM tidak bisa diancam. Tidak bisa. Apakah hanya dengan kamu berkata-kata seperti itu, mengintimidasi, menakut-nakuti pihak UGM, nanti UGM akan gelap ini, nanti mahasiswa yang ada di UGM akan begitu begini. Apakah UGM akan gentar? Tidak, UGM tetap berjalan di jalan kebenaran. Kalau UGM sudah menyatakan, iya memang dia lulusan dari kami dan kami menolak ijazah, apakah UGM akan ibarat kata menyatakan, oh tidak, kami tidak ada mempunyai siswa bernama Jokowi, tidak ada mengeluarkan ijazah kepada Jokowi? Tidak bisa, karena rekam jejak digital jadul itu ada. Jadi tidak usah ya tipe ya panjang lebar kamu membaca teks, merangkai kata-kata. Semua kata-kata kamu tuh semuanya tanyakan aja sama ahli bahasa, ahli tata bahasa. Yang kamu sampaikan itu semuanya itu adalah intimidasi, menakut-nakuti, mengancam-ancam pihak UGM. Tidak berlaku ya Bambang Tripa ya. Kebenaran tetap kebenaran yang disampaikan oleh pihak UGM. Tidak bisa ditakuti oleh kelompok-kelompok TPUA yang bego-bego. Termasuk Anda. Udah ya Tripa. Yang berada di persimpangan sejarah sepertinya justru Dr. Mangkrak ini bersama teman-temannya ya. Dan saya berharap yang berada di persimpangan sejarah bukan hanya gerombolan orang-orang ini, tetapi secara umum para keturunan-keturunan imigran
yang di Indonesia suka bikin gaduh. Mudah-mudahan ini adalah benar-benar persimpangan, benar-benar dalam waktu dekat Presiden Republik Indonesia membuat peraturan pemerintah memulangkan para keturunan imigran ya ke negara asalnya karena di Indonesia mereka suka bikin gaduh. Saya berharap begitu loh. Loh, itu kan kejam Bang, melanggar hukum. Mana ada? Itu konstitusional itu. Soekarno pernah melakukan hal yang sama ya. Soekarno pernah memulangkan para keturunan Belanda. Ada nggak sekarang di Indonesia para keturunan Belanda? Nggak ada, bisa dihitung dengan jari. Dan itu pun mereka itu kembali lagi ke sini itu itu melalui prosedur yang sah. Tapi secara umum para keturunan Belanda ya di Indonesia dipulangkan ke negara mereka. Makanya sampai saat ini nggak ada yang bisa bahasa Belanda di Indonesia, jarang. Kemudian adalah Soekarno apa Soeharto itu ya membuat PP nomor 10 tahun 66. Saya masih ingat karena saya pernah berdiskusi dengan salah satu orang keturunan Tionghoa yang orang tuanya harus pulang. Saudara-saudaranya harus pulang ke Cina sana, ke Tiongkok karena penerapan PP nomor 10 itu. Nah, dipulangkan ke negara asal leluhur mereka karena mereka memiliki kewarganegaraan ganda dan juga memiliki dua nama. Dipulangkan ke negara asal leluhur mereka. Jadi kalau memang para keturunan imigran yang saat ini bikin gaduh ini sudah nggak bisa ditoleransi begitu ya, sudahlah buat PP lagi, pulangkan mereka seperti di zaman Soekarno. Lanjut. Apa jadinya kalau setiap orang yang mengklaim atau orang yang menuduh terhadap orang lain diberikan apa yang mereka tuduhkan? Maka akan ada orang-orang yang menuduh, mengklaim, dan minta bukti kepada orang yang mereka tuduh. Nabi SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum." Seandainya setiap orang yang menuduh, yang mengklaim itu diberikan apa yang mereka tuduh itu, maka akan ada orang-orang yang meminta darah orang lain dan harta orang lain. Tapi dalam agama menggunakan kaidah walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Tapi bukti harus didatangkan oleh orang yang menuduh dan yang mengklaim, sedangkan orang yang dituduh kalau dia ingkar tinggal bersumpah saja. Nah, ini juga yang terjadi hari ini. Banyak orang yang menuduh jasa palsu Pak Jokowi dan meminta dia seolah-olah Pak Jokowi itu wajib memperlihatkan jasanya. Tidak usah, dia tidak berkewajiban memperlihatkannya. Buktikan saja bahwa tuduhan itu benar. Dan tempat yang paling cocok adalah di pengadilan, biar penegak hukum yang memperlihatkannya siapa yang berbohong dan siapa yang jujur. Dengerin tuh. Orang-orang yang mengaku dirinya itu ahli agama, para aki-aki yang sedikit-sedikit teriak, takbir, takbir. Kau pikir kau sendiri yang bisa seperti itu? Malah justru teman-teman ya, faktanya orang-orang yang seperti itu ya kan, kalau baca Al-Quran, makhrajul hurufnya ndak karu-karuan, tajwidnya morat-marit. Ya, jadi jangankan ngomongkan nahwu, shorof dan lain sebagainya. Aduh, jauh. Makhrajul huruf saja mereka kacau gitu ya. Apalagi Mbah Egi ya. Coba cari itu ya di YouTube itu Mbah Egi ngaji gitu. Nah, kalau Anda pernah belajar ngaji secara benar, mempelajari makhrajul huruf, pernah mempelajari ilmu tajwid, ya kan? Pernah mempelajari nahwu, shorof, apalagi mantek. Anda akan mengerti gitu loh, bahwa sebetulnya orang-orang yang merasa dirinya itu hebat di bidang agama, bahkan memegang kunci surga, itu sebetulnya mereka adalah orang-orang yang ilmu agamanya itu di bawah rata-rata. Ya, iyalah, dengeran apa yang disampaikan oleh netizen barusan, saya sepakat. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang aki-aki yang marah-marah ketika berada di UGM ya. Konon beberapa waktu lalu seperti itu ya. Saya sependapat dengan netizen bahwa itu orang kayaknya emang nggak beres. Masa minta ijazah minta ijazah orang lain gitu loh, ditunjukkan. Kemudian orangnya nggak mau nunjukin disebut-sebut pemecah belah bangsa, perusak bangsa dan lain-lain. Dengerin
dengerin tadi ya, dengerin Mbah gitu loh. Netizen yang paling belakang sendiri tadi ya, yang menyebutkan bahwa kalau keinginan kalian diturutin, maka lain kali pasti kalian juga akan meminta darah orang lain. Ya, jadi saya sepakat, pulangkan saja mereka ke negara asal leluhurnya, karena di sini mereka hanya bikin gaduh. Dan di negeri ini mereka tidak diperlukan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.